Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Chok Paisa Bolta Hai. Film ini dibintangi aktor Bollywood Saiyami Khair dan disutradarai oleh Anurag Kashyap. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Sarita adalah pegawai bank, Susan adalah suami Sarita, Reddy adalah anak buah politisi, Dinesh adalah tetangga Susan dan Sarita. Suatu malam di kota Mumbai, seorang politisi pulang ke apartemennya. Politisi itu tinggal di lantai paling atas. Ia menyimpan uangnya yang berlimpah di dalam koper. Uang itu kemudian dipindahkan ke dalam plastik-plastik kecil dan disembunyikan ke dalam selokan kamar mandi. Akibatnya, selokan-selokan apartemen yang berada di lantai bawah menjadi mampet. Pagi hari, para penghuni apartemen beraktivitas seperti biasa. Terlihat beberapa penghuni apartemen mengeluhkan selokan wastafel mereka yang mampet. Tukang ledeng datang dan membetulkan selokan mereka. Melihat saluran di wastafel apartemennya bocor, pria bernama Susan justru cuek saja. Di sisi lain, istri Susan bernama Sarita bekerja di bank. Sarita adalah pegawai bank. Sepulang kerja, Sarita belanja di pasar. Sarita ditelepon pria bernama Reddy, namun Sarita tidak mengangkat. Reddy menelpon Sarita karena Susan masih mempunyai hutang kepada Reddy dan Susan belum melunasinya. Setibanya di apartemen, tetangga Sarita yang cerewet bernama Ita mengeluhkan atap rumahnya bocor yang disebabkan karena selokan wastafel Sarita yang mampet. Di saat yang bersamaan, si politisi membawa beberapa koper berisi uang turun ke bawah. Sarita berjanji kepada Ita, ia akan memanggil tukang ledeng untuk membetulkan selokan wastafelnya. Sarita lalu naik ke apartemennya. Sarita melihat genangan air di lantai bawah di bawah wastafel. Sarita kesal kepada Susan karena tidak memanggil tukang ledeng. Sarita bertanya kepada putranya bernama Samir, di mana Susan? Samir menjawab, sang ayah sedang bermain karambol. Sarita lalu menyuruh Samir untuk menjemput sang ayah. Terlihat Susan sedang bermain karambol bersama temannya yang bernama Dinesh dan juga si nenek. Selama ini Susan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan saat ini Susan masih menganggur. Beberapa bulan lalu Susan menjalankan bisnis kecil-kecilan bersama Dinesh. Namun Dinesh belum memberikan bagi hasilnya kepada Susan. Susan terus menagih uang itu kepada Dinesh. Namun Dinesh selalu berkelit. Mereka berdua terlibat adu mulut. Sarita इसका पति है। सच है वो बहुत कॉमेडी। Samir datang dan memanggil sang ayah. Susan dan Samir lalu kembali ke apartemen dan makan malam bersama Sarita. Sarita mendesak Susan agar segera membayar hutangnya kepada Reddy karena Sarita tidak suka Reddy terus menelpon dirinya. Susan berjanji akan membayar hutangnya kepada Reddy, namun Susan tidak pernah menepati janjinya. Setelah makan, mereka bertiga beristirahat tidur. Sarita terus memikirkan nasibnya. Sarita menyesal menikah dengan Susan. Sarita kesal kepada Susan yang tidak berusaha mencari pekerjaan dan tidak berusaha membayar hutang. Pagi hari, seperti biasa, Sarita berangkat kerja. Terlihat tetesan atap apartemen Ita jatuh ke masakan Ita. Ita kesal melihat hal itu. Susan mendatangi kantor Dinesh dan meminta bagi hasilnya. Namun Dinesh tidak berada di kantor. Susan marah dan kembali pulang. Susan menggedor-gedor pintu apartemen Dinesh dan mencari Dinesh. Istri Dinesh mengatakan Dinesh sedang pergi keluar. Susan lalu kembali ke apartemennya. Ternyata Dinesh bersembunyi di dalam lemari. Istri Dinesh membohongi Susan. Malam hari, Sarita pulang ke apartemennya. Sarita sibuk mencuci piring, sedangkan Susan tidak membantu. Susan justru asik bermain gitar. Sarita kesal melihat sikap sang suami. Hari Sabtu, Sarita berkumpul bersama para tetangganya di apartemen. Ketika Sarita dan ibu-ibu sedang asyik mengobrol, Susan membawa tukang ledeng ke apartemen. Sarita kesal kepada Susan. Sarita sudah memberitahu Susan agar tidak memanggil tukang ledeng ketika weekend. Namun, Susan tidak mendengarkan Sarita. Mau tidak mau, Sarita mempersilahkan tukang ledeng membersihkan selokan wastafelnya. Ketika tukang ledeng membersihkan selokan,
Sarita dan Susan adu mulut dan membuat satu piring terjatuh. Tetangga Sarita melihat pertengkaran Sarita dan Susan. Setelah acara selesai, tetangga Sarita kembali ke apartemen mereka masing-masing. Malam hari, di tempat tidur, Sarita dan Susan terus berdebat. Perdebatan itu membuat Samir terbangun. Besok pagi, Sarita dan Ita memasak bersama. Ita kasihan kepada Sarita yang sering bertengkar dengan Susan. Malam hari, Sarita tidak bisa tidur. Sarita terus memikirkan nasibnya. Sarita bangun dan pergi ke dapur. Sarita membuka kulkas dan minum air dingin. Ketika Sarita minum, Sarita mendengar suara aliran air yang aneh dari saluran wastafel. Sarita mengambil senter dan mengecek. Sarita lalu membuka saluran itu. Namun airnya justru meluber keluar. Tiba-tiba Sarita melihat 2 bungkus plastik. Sarita mengambil dan mengecek 2 bungkus plastik itu. Dan ternyata isinya berupa uang pecahan kecil dalam jumlah yang banyak. Sarita kaget melihat uang itu. Sarita kemudian melihat jam yang menunjukkan pukul 3 pagi. Sarita berniat membangunkan Susan, namun tidak jadi. Sarita memutuskan untuk tidak memberitahu Susan dan menyimpan uang itu sendiri. Sarita tersenyum sejenak. Ia bahagia karena menemukan uang. Sarita kemudian memasak dan berangkat kerja. Sarita datang lebih pagi ke bank sembari membawa uang itu. Di sisi lain, Susan mengobrol bersama temannya bernama Gopal. Gopal adalah seorang videografer. Gopal diperintahkan Ita untuk menyuting acara kumpul-kumpul di rumah Ita nanti. Gopal dengan senang hati akan melakukan hal itu. Sarita meminta tolong kepada atasannya untuk memeriksa keaslian uang itu. Setelah dicek, uang itu ternyata asli. Sarita lega dan kembali bekerja. Sarita tidak memberitahu atasannya dari mana ia mendapatkan uang itu. Sore hari, Sarita kembali pulang. Terlihat Reddy menghampiri Sarita. Reddy adalah anak buah politisi yang bertugas melakukan money laundry. Reddy menanyakan hutang Susan kepada Sarita. Sarita berjanji akan membayar hutang Susan. Setelah itu, Sarita kembali pulang. Setibanya di apartemen, Sarita beres-beres dan beristirahat tidur. Jam 4 subuh, Sarita berjalan ke dapur dan membuka selokan wastafel. Lagi-lagi, Sarita menemukan segepok uang. Sarita senang dan berterima kasih kepada dewa. Sarita kemudian berangkat kerja. Sore hari, Reddy dan Sarita bertemu di hotel. Di depan hotel, si nenek kaget melihat Sarita jalan bersama pria lain. Si nenek merekam Sarita ketika masuk ke dalam hotel. Di dalam hotel, Sarita membayar 50% hutang Susan kepada Reddy. Setelah itu, Sarita kembali pulang. Setibanya di apartemen, Sarita berdandan dan bersiap-siap berpesta bersama ibu-ibu di apartemen Ita. Selagi berdandan, Reddy mengucapkan terima kasih kepada Susan melalui WhatsApp karena Sarita sudah membayar hutangnya sebesar 50%. Susan kesal kepada Sarita karena Sarita tidak memberitahu hal itu. Sarita mengatakan ia tidak mau bertengkar sekarang karena ia harus pergi berpesta. Sarita lalu pergi ke apartemen Ita dan berpesta bersama ibu-ibu. Si nenek juga ikut berpesta. Mereka semua berjoget bersama. Gopal menyuting acara itu. Sarita tidak henti-hentinya terus melihat ke arah jam. Seusai berpesta, mereka semua mengobrol sejenak. Ketika jam menunjukkan pukul 3 pagi, Sarita izin pulang lebih dulu. Sarita lalu berjalan ke apartemennya. Ketika Sarita pergi, Ita dan ibu-ibu membicarakan Sarita. Si nenek menunjukkan video ketika Sarita masuk ke dalam hotel bersama Reddy. Ibu-ibu kaget melihat video itu. Setelah masuk ke dalam apartemennya, Sarita kesal karena aliran selokan di wastafelnya sudah berhenti. Artinya Sarita terlambat. Sarita kemudian melihat dari jendela. Si politisi yang tinggal di apartemen atas memasukkan koper-koper besar ke dalam mobil. Sarita yakin koper-koper itu berisi uang.
Pagi hari, Susan bertanya kepada Sarita dari mana Sarita mendapatkan uang untuk membayar hutangnya. Sarita menjawab uang itu ia dapat dari ibundanya. Susan meragukan omongan Sarita. Malam hari, Perdana Menteri India mengumumkan demonetisasi. Artinya, pecahan-pecahan uang kecil tidak akan digunakan lagi. Sarita mulai kepanikan. Besok subuh, seluruh masyarakat India berbondong-bondong pergi ke bank untuk menukarkan pecahan-pecahan uang kecil. Sarita sibuk melayani para customernya yang terus-menerus berdatangan. Siang hari, Sarita memberitahu atasannya ia kehabisan uang baru. Atasan Sarita memerintahkan satpam untuk menutup pintu bank. Malam hari, Sarita kembali pulang. Sarita kelelahan dan mencuci piring. Setelah itu, Sarita beristirahat tidur. Karena kelelahan, Sarita tidak bangun subuh dan melihat selokan wastafelnya. Pagi hari, Sarita berangkat kerja. Sementara Susan mendatangi Gopal. Gopal memberitahu Susan bahwa ibu-ibu apartemen mempunyai bukti video Sarita berjalan dengan pria lain. Tetapi Gopal sendiri tidak mempunyai video itu. Susan sedih mendengar hal itu. Susan bertekad akan berubah dan mencari pekerjaan agar Sarita tidak berselingkuh. Susan bertanya kepada tetangganya apakah ia mempunyai bukti video Sarita berjalan dengan pria lain. Tetangga Susan berbohong dengan mengatakan ia tidak mempunyai video itu. Di dalam bank, salah satu customer Sarita mengeluh kepada Sarita. Sarita mengatakan kepada customernya agar mengeluh kepada Perdana Menteri yang sudah ia pilih. बैंक में पैसे मिलते सिंपैथी नहीं मिलती ये हाथ जोड़िए जिनको वोट दिया था आपने नेक्स्ट. Siang hari, Susan pergi ke bank dan membawakan makan siang untuk Sarita. Semua teman-teman dan atasan Sarita kagum kepada Susan. Mereka mengatakan Susan adalah suami terbaik. Sarita biasa saja menanggapi hal itu. Seusai makan siang, Susan berbicara empat mata dengan Sarita. Susan bertanya kepada Sarita, apakah ada yang Sarita sembunyikan? Sarita cuek saja dan kembali bekerja. Sore hari, ketika pulang bekerja, Reddy mengajak Sarita mengobrol di restoran. Reddy meminta bantuan Sarita. Reddy diperintahkan bosnya untuk melakukan money laundry. Reddy akan berbagi keuntungan dengan Sarita. Sarita menolak, namun Reddy terus memaksa. Malam hari, Sarita kembali pulang. Di apartemen, Susan memaksa Dinesh untuk memberikan bagian keuntungannya. Akhirnya, Dinesh memberikan bagian keuntungan Susan. Ternyata, Dinesh juga mendapatkan uang dari selokan wastafel apartemennya. Namun, Dinesh dan istrinya tidak memberitahu Susan dan Sarita. Setelah mendapatkan uang dari Dinesh, Susan memberikan semua uang itu kepada Sarita. Sarita senang menerima uang itu. Susan juga mengatakan besok pagi ia akan melakukan interview kerja. Sarita senang mendengar hal itu. Pagi hari, Sarita berangkat kerja. Setibanya di bank, Reddy secara sembunyi-sembunyi memberikan uang kepada Sarita untuk money laundry. Sarita terpaksa menerima uang itu. Sarita kemudian bekerja seperti biasa. Malam hari, Sarita kembali pulang. Setibanya di apartemen, Sarita kaget melihat banyak orang di ruang tamunya. Ternyata mereka adalah saudara-saudara Ita yang numpang menginap di apartemen Sarita. Sarita tidak suka karena Ita tidak izin terlebih dahulu. Sarita dan Susan terpaksa mempersilahkan mereka menginap. Mereka semua beristirahat tidur. Subuh hari, Sarita bangun dan berjalan ke dapur. Terlihat ada satu tamu Ita yang tidur di dapur. Sarita menuntun tamu Ita tidur di kasur. Sarita kemudian mengunci dapur dan mulai beraksi. Sarita membuka selokan wastafel dan mengambil uang itu. Kali ini Sarita mendapatkan uang yang banyak. Sarita berterima kasih kepada dewa. Sarita lalu menyembunyikan uang itu di dalam toples bumbu masakan. Pagi hari, Susan terbangun. Susan bingung mengapa Sarita mengunci dapur. Susan mulai mencurigai Sarita. Sarita kemudian pergi berbelanja. Susan menelpon Gopal dan memberitakan Gopal untuk membuntuti Sarita dari belakang. Gopal langsung mengikuti Sarita.
Terlihat Sarita berbelanja di supermarket. Sarita membeli banyak barang dan menghabiskan banyak uang. Setelah belanja, Sarita kembali pulang. Sarita mengganti sarung bantal dan beberapa perabot baru di apartemen. Tak lama kemudian, Susan tiba di rumah. Susan kaget melihat sarung bantal dan beberapa perabot baru di apartemennya. Malam hari, Susan dan Sarita mendatangi acara pernikahan keponakan Ita. Gopal merekam acara pernikahan itu. Susan lalu merapikan hadiah-hadiah yang disumbang oleh para tamu undangan. Susan kaget melihat hadiah mahal yang diberikan Sarita. Susan bingung dari mana Sarita mendapatkan uang untuk membeli hadiah yang mahal itu. Susan kesal dan pulang lebih dulu. Setelah acara selesai, Sarita dan Samir kembali pulang. Susan bertanya kepada Sarita dari mana ia mendapatkan uang untuk membeli hadiah yang mahal itu. Kahan se aa rahe ye paise? Hah? Sarita menjawab, Susan tidak berhak bertanya karena Susan tidak bekerja. Susan tidak menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Mereka berdua berdebat dan saling menyalahkan. Besok pagi, Sarita bekerja seperti biasa. Malam hari, Sarita pulang larut malam. Susan yang sudah menunggu Sarita di dapur bertanya kepada Sarita mengapa Sarita pulang larut malam. Sarita ngeles dan berbohong. Susan mengatakan Sarita telah berbohong. Susan lalu kembali ke kamar. Sarita panik dan mengunci dapur. Karena takut uang-uangnya ditemukan Susan, Sarita memasukkan semua uang-uang itu ke dalam tas. Tas itu Sarita sembunyikan di bawah kasur. Besok pagi, Sarita pergi ke bank dan membawa tas itu. Setibanya di bank, Reddy menghampiri Sarita dan mendesak Sarita untuk menerima uang darinya lagi. Namun kali ini Sarita menolak. Reddy berusaha bersikap tidak sopan kepada Sarita. Tiba-tiba dari belakang, Susan datang dan mendorong Reddy. Susan marah sembari melunasi hutangnya kepada Reddy. Susan mengancam akan menghabisi Reddy jika Reddy mengganggu Sarita lagi. Reddy lalu kembali pulang. Sarita masuk ke dalam bank dan bekerja. Sarita meletakkan tas yang berisi uang itu di bawah mejanya. Siang hari, tiba-tiba para perampok masuk ke dalam bank Sarita. Para perampok langsung beraksi dan mengambil semua uang. Sarita berusaha tetap tenang dan terus melihat tasnya. Sarita berharap para perampok tidak mengambil tasnya. Namun, salah satu perampok melihat uang di dalam tas Sarita. Si perampok lalu mengambil uang itu. Sarita berusaha mempertahankan tas itu. Namun, si perampok memukul Sarita hingga pingsan. Sore hari, Sarita kembali pulang. Sarita terus menangis karena tas yang berisi uang-uangnya dirampok. Susan berusaha menenangkan Sarita. Namun, Susan masih belum tahu mengenai uang-uang itu. Besok pagi, anggota pajak mendatangi apartemen Sarita. Dinesh, Ita, dan kawan-kawan melihat anggota pajak mendatangi Sarita. Mereka bergosip dan menuduh Sarita telah melakukan korupsi. Dinesh dan kawan-kawan menduga ada uang yang banyak di apartemen politisi di lantai atas. Dinesh dan kawan-kawan lalu naik ke atas dan menerobos masuk ke dalam apartemen si politisi. Dinesh dan kawan-kawan mengambil sebagian uang si politisi itu. Di saat yang bersamaan, anggota pajak menginterogasi Sarita. Anggota pajak bertanya dari mana Sarita mendapatkan uang yang diambil para perampok. Sarita menjawab, ia mendapatkan uang itu dari Reddy. Anggota pajak mengatakan, Reddy adalah asisten politisi yang korup. Selama beberapa bulan terakhir, Reddy dan politisi itu menjadi buronan. Sarita baru tahu tentang hal itu. Susan juga memberitahu anggota pajak bahwa ia menemukan uang di saluran pembuangan. Susan tidak menggunakan uang itu. Susan menyimpan uang itu. Sarita kaget mendengar hal itu. Ternyata Susan juga mengetahui uang itu, namun Susan tidak menggunakan uang itu. Sarita kagum atas kejujuran Susan. Susan lalu mengantarkan anggota pajak ke saluran pembuangan apartemen yang berada di bawah. Anggota pajak mengambil uang yang ditemukan di saluran pembuangan. Anggota pajak lalu bertanya kepada Susan, di mana apartemen si politisi.
Susan menjawab apartemennya berada di paling atas. Susan lalu mengantar anggota pajak ke apartemen si politisi. Mereka semua naik ke atas. Setelah menunjukkan apartemen si politisi, Susan dipersilakan kembali ke apartemennya. Susan lalu turun ke bawah. Setelah mengambil uang si politisi, Dinas dan kawan-kawan masuk ke apartemen Susan untuk menghindari anggota pajak. Dinas dan kawan-kawan berpura-pura tidak tahu apa-apa kepada Susan. Susan bingung melihat sikap Dinas dan kawan-kawan. Dinas dan kawan-kawan lalu kembali ke apartemen mereka masing-masing. Susan berusaha menenangkan Sarita. Susan menasihati Sarita agar bersabar. 1 tahun kemudian, Susan dan Sarita mendapatkan surat dari Departemen Pajak. Di surat itu dikatakan, karena Susan sudah membantu menemukan uang si politisi, Susan berhak mendapatkan komisi dari hasil sitaan itu. Sarita bahagia mendengar hal itu. 10% of the confiscated Sushant Pillai. Habis. Apa pesan dari film ini? Usaha, kejujuran, dan kesabaran adalah kunci mendapatkan rezeki. Semoga di bulan Ramadan ini kita semua bisa mendapatkan rezeki nomplok seperti Susan dan Sarita. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.